one dance, baby. That one dance. Ada orang bertanya kepada gurunya, wahai guruku, saya pengen mimpi Rasulullah, gimana jalan keluarnya? Kata gurunya, besok kamu datang ke sini. Datang akhirnya besok. Kemudian kata gurunya, kamu pengen ketemu sama Rasulullah? Iya. Sekarang kamu pergi ke satu tempat di laut, kemudian kamu mancing di sana. Kamu mancing. Setelah kamu dapat ikan banyak, di malam hari kamu makan. Sebelum kamu tidur kamu makan ikan sebanyak-banyaknya, tapi kamu jangan minum air. Pertama, Assalamualaikum ya Habib, saya hamba Allah dari Tuban. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa mengikuti pengajian Habib Ali. Saya ingin bertanya, setiap waktu dan setiap kali saya berbuat maksiat atau tidak berbuat, saya selalu ingat Allah. Apakah suatu hinaan bagi Allah apabila saya berbuat maksiat tapi mengingat Allah dan maksiat itu tetap saya lakukan? Kemudian saya selalu mengingat Allah, namun kadangkala di hati saya seolah Allah itu berbentuk seseorang yang berbaju putih dan bersorban sambil duduk di sebuah singgasana, sehingga seringkali saya mengatakan bahwa kamu adalah iblis yang ingin menyesatkanku. Sehabis itu, untuk tidak mengira Allah berbentuk di dunia, saya mengingat lafadznya Allah saja. Mohon pencerahannya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang itu adalah seorang yang syaqi, seseorang yang akan menempati nerakanya Allah, adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia bukti bahwa sungguhnya Allah ada, akan tapi dia senantiasa tidak mematuhi perintah Allah. Kalau saja seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dia Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beristighfar setelah mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia termasuk orang yang sa'id. Tapi kalau misalnya seseorang itu hamba Allah itu tahu dia bermaksiat dan dia ingat kepada Allah, kemudian dia lupakan Allah subhanahu wa ta'ala, al-inqita' anillah, kata sebagian ulama katanya tidak ada dosa besar. Sebagian ulama katanya innal ulama ja'alu likabairi dzunubi adadan. Sebagian ulama menjadikan dosa-dosa besar itu ada tingkat-tingkatnya, ada syirik, ada membunuh manusia, kemudian berzina dan lain sebagainya. Bagi saya hanya satu katanya dosa besar. Apa? Al-inqita' anillah, orang yang sudah lupa kepada Allah, orang yang tidak ingat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa muslim. Seseorang yang dia itu berzina, kemudian dia ketika hal tersebut dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang bukan Islam. Hakikatnya dia tidak memiliki Islam karena dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhi atau ukhti, kembalilah kepada Allah. Ketika kamu sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengingatkan bahwa Allah melihat kepada kamu, kembali kepada Allah, karena Allah masih sayang. Kalau sahaja hal tersebut malah menjadikan kamu biasa-biasa saja, biarin aja lah, Allah maha baik, Allah maha pengampun, itu berarti salah satu tanda bahwa sungguhnya Allah inginkan kamu menempati nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak minta istighfar kepada Allah, karena kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang itu dipermudah untuk apa hakikat dia diciptakan. Kalau sudah di tempat-tempat yang baik masih bermaksiat, berarti itu hakikat penciptaan dia untuk begitu. Hatinya sudah lagi baik, ini ingat sama Allah tapi tetap mau maksiat, berarti memang sudah diciptakan untuk seperti itu gitu. Tapi jangan menyerah. Kalau menyerah berarti memang untuk itu. Kalau kamu menyerah, wah berarti saya sudah begitu, berarti untuk itu berarti kamu diciptakan. Kamu lawan itu. Kamu yakinkan kepada Allah, ya Allah, saya ini bermaksiat, dan Rasulullah mengatakan an-nasu khatta'un, semua manusia itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Semua orang bersalah tanpa terkecuali, laisa illa, semuanya orang bersalah. Semua orang pernah bersalah, saya dan kamu dan siapapun, kecuali para nabi yang maksum. Semuanya bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Itu adalah orang yang baik, orang yang insyaallah akan dicatat kepada dia kebaikan. Pertanyaan yang kedua adalah,
Penanyanya sama. Melihat Allah seakan-akan berbentuk makhluk. Penanyanya sama ya? Iya, pertanyaan. Sebagian orang dia mengatakan ini rasio, kami ini berbicara sesuai data dan fakta. Seseorang yang tidak pernah kami pandang berarti tidak ada. Padahal kaidah yang saya imani, tidak semua yang tidak kamu ketahui itu tidak ada. Tidak semua yang kamu tidak ketahui itu berarti tidak ada. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak ketahui itu ada. Dia mengatakan, saya menyembah beribadah kepada Allah, tapi saya harus tahu sama Allah. Ikhwani, kamu itu makhluk yang lemah. Sekarang kalau saya tanya sama ikhwan sama akhwat, kalian yakin atau tidak kalian punya ruh? Yakin atau tidak? Yakin. Kita ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Jasad yang berbentuk ini, ya. Kemudian ruh apa? Sesuatu yang berada di dalamnya. Kita tahu bahwa semuanya jasad kalau tanpa ruh berarti nggak bisa bergerak dong. Kalau kita ada jasad ada ruh, naik ke atas naik, turun ke bawah turun. Berarti jasad yang ada ruhnya. Kalau jasad yang sudah tidak ada ruhnya berarti seperti pocong begitu. Pocong suruh berdiri, kalau berdiri gimana? Berapa urusannya? Betul atau tidak? Berarti jasad yang tidak memiliki ruh. Orang yang sudah wafat berarti memiliki jasad yang tidak memiliki ruh. Kita punya jasad, punya ruh. Saya dan kamu yakin 100% bahwa apa? Kita ini memiliki jasad dan ruh. Sekarang saya tanya, bentuk ruh itu seperti apa? Sesuatu yang kamu yakini ada dan setiap hari kamu yakini bersama kamu. Bentuknya kamu tidak tahu dan kamu ingin mengetahui bentuk ataupun bagaimana sikap seseorang zat yang menciptakan kamu. Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Sekarang kan orang aneh-aneh. Ini sesuatu yang 100% kamu yakini, kamu tidak tahu bentuknya begitu. Ini mau cari tahu, malaikat Jibril sekarang kerjaannya apa ya? Mau tahu seperti itu. Sesuatu yang tidak akan pernah sampai kepada kamu. Kalau ruh yang setiap hari bersama kamu saja, kamu tidak tahu, ya, bagaimana tentang sesuatu yang kamu tidak pernah bayangkan. Malaikat katanya punya pekerjaan masing-masing. Malaikat Jibril penyampai wahyu, nabinya sudah ada. Terus malaikat Jibril ngapain sekarang? Nganggur dong. Ada yang bertanya sama saya begitu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah pertanyaan kamu salah. Pertanyaannya salah. Pertanyaan itu nggak perlu pada jawaban. Kenapa? Karena pertanyaannya salah. Nggak bakal pernah sampai kepada otak kita. Nggak bakal pernah sampai kepada otak kita. Karena manusia ini lemah. Manusia ini taunya sesuatu yang ada di mata dia. Kalau orang menyembah berarti harus ada orangnya begitu. Sekarang contohnya seperti ini. Saya dicontohkan oleh guru saya Profesor Abdullah Baharun, guru saya berkhidmah kepada beliau, Rektor Universitas Al-Ahqaf, Yaman. Beliau memberikan contoh baik sekali kepada saya. Beliau katakan, contohnya diantaranya begini, kalau salah satu diantara sahabat kita ini pernah ke Malaysia misalnya, pernah ke Malaysia tapi ke Kuala Lumpur saja, dia akan tahu dan bisa ngebayangin gitu, karena dia pernah ke Kuala Lumpur. Saya katakan kepada dia, habis ini saya mau ke Malaysia, ada kajian di Melaka, ada kajian di negeri Melaka. Dia tidak tahu Melaka itu di mana. Apa yang akan pertama kali diucapkan? Dia akan mengucapkan, Melaka itu dekat nggak sih dari Kuala Lumpur? Kenapa? Karena otak dia sampai ke Kuala Lumpur sehingga dia akan mengatakan apa? Melaka itu dekat nggak ke Kuala Lumpur? Saya bilang saya mau ke Perak. Perak itu dari Kuala Lumpur berapa kilometer ya? Kenapa? Karena otak dia nyampainya hanya ke Kuala Lumpur. Kita bilang, wah saya mau ke Kedah. Kedah itu dari Kuala Lumpur, sama nggak sih kotanya? Bangunannya sama nggak sih? Segala sesuatu yang saya sebutkan tentang Malaysia akan dia campur adukkan dengan apa? Akan dia sambungkan dengan apa? Kuala Lumpur. Kenapa? Karena dia pernah ke Kuala Lumpur. Itu manusiawi, rasio, begitu atau tidak? Contoh yang lebih gampang begini, ada orang yang buta. Dari semenjak kecil dia buta. Dari semenjak bayi. Dari semenjak lahir dia tidak pernah memandang kepada dunia. Dia buta sampai usia dia sudah 20 tahun. Tiba-tiba suatu saat dia duduk di belakang rumahnya, menyendiri begitu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia penglihatan. Tapi nggak lama, cuma 1 detik. Allah kasih dia bisa melihat. Biasanya semuanya hitam, tiba-tiba dia bisa melihat. Berapa lama? 1 detik. Dan kebetulan di hadapan dia ada apa? Ada ayam. Ada ayam. Dia lihat, wah apa ini? Kemudian Allah tarik lagi penglihatan dia. Kemudian dia pegang, dia panggil sahabatnya, woi orang rumah, siapapun yang ada di sini, coba-coba ke sini. Kenapa? Tadi barusan saya melihat hamba ini, apa ini? Binatang apa ini? Ini ayam. Oh ayam, oh sekarang saya sudah bisa membayangkan bagaimana ayam.
Dulu saya hanya mendengar apa itu ayam, sekarang saya sudah bisa melihat ayam itu seperti ini, bentuknya seperti ini, matanya seperti ini, warnanya seperti ini. Bahkan wajahnya sendiri dia nggak tahu kayak gimana, tapi ayam dia tahu. Dia diajak jalan, bro, kita ke hotel, kita ke mall yuk. Ngapain? Temenin saya aja. Mau ngapain? Saya mau beli iPhone. iPhone warna apa? Warna merah. Warna merah itu kayak warna ayam nggak ya? Warna merah itu warna kayak warna ayam nggak? Pertama kali yang disebutkan pasti ayam. Kenapa? Karena otaknya nyampenya cuma ke ayam. Kita mau ngeliat gunung nih, gunung itu bentuknya kayak ayam nggak sih? Ngelihat lagi, kita mau makan bakso nih, bakso itu tempatnya dari ayam atau apa? Pokoknya semuanya bakalan nyambung ke ayam. Kenapa? Karena otaknya nyampenya hanya ke ayam. Paham atau tidak? Nah, begitupun orang yang dia menyembah kepada Allah, karena manusia ini lemah, dia taunya apa? Hanya ayam. Jadi apa? Dia kira orang itu kalau menyembah harus ada sesuatu yang, itulah manusia. Manusia itu tidak tahu kecuali karena apa? Karena kebiasaan dia. Seseorang misalnya melihat ada pisau, dia katakan pisau ini tajam. Kenapa? Karena beberapa kali dia coba jadi tajam gitu. Pisau, dia melihat ada api itu bisa membakar. Kenapa? Karena dia sudah coba beberapa kali, api itu membakar. Padahal api itu tidak membakar, pisau itu tidak melukai. Tapi umumnya begitu. Orang yang pertama kali Allah ciptakan misalnya, ketika dia melihat api, apa dia mengatakan api ini bisa membakar? Enggak, dia coba sekali, aduh kebakar. Kebesokannya dia yakin atau tidak bahwa api itu membakar? Belum. Manusia itu biasanya masih pengen cari tahu, lihat api yang lain, waduh ini ngebakar juga. Sampai beberapa kali baru dia memiliki apa? Penelitian bahwa api itu membakar. Tapi menurut penelitian manusia, buktinya apa? Nabi Ibrahim ketika masuk kebakar nggak? Enggak. Faham atau tidak? Nah, oleh karena itu, ikhwani, jangan sampai memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Itu saja jadikan kaidah, jalan keluar buat kamu. Kalau kamu memikirkan Allah, apapun tentang Allah, yakini bahwa Allah tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan. Itu udah cakep tuh. Kaidah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Apa yang terlintas dalam hati kamu, pikiran kamu tentang Allah, yakinlah Allah bukan seperti itu. Allah jauh sekali daripada kesamaan tentang manusia. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga. Untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Habib, apa yang bisa dilakukan sebagai anak muda akhir zaman agar membuat Rasulullah senang? Apa hanya cukup dengan hadir di majelis ilmu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, amalan apa saja yang dapat dilakukan agar bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW? Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara seseorang bisa bermimpi? Yang pertama. Oh, yang ketiga. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan sebagai anak muda akhir zaman agar membuat bagaimana Rasulullah? cara dia bisa mendapatkan cinta Rasulullah SAW? Yang pertama dengan mengenal Rasulullah. Setelah itu dia akan mencinta. Setelah itu dia akan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Ya, itu adalah program yang insya Allah menjadikan kamu dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Kamu kenali Rasulullah dulu. Jangan lewatin yang lain lah. Kenal dulu sama Rasulullah. Cari tahu. Pulang dari tempat ini, beli kitab sejarah. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW dari awal Rasulullah SAW lahir sampai Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la. Cari tahu tentang Rasulullah, maka niscaya kamu akan cinta. Setelah mencinta Rasulullah SAW, kamu akan dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah SAW sering mengatakan hal yang semikian rupa. Rasulullah dalam Sahih Muslim, kalian buka Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan inna uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Rasulullah, gunung Uhud gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Rasulullah mengatakan gunung Uhud, perhatikan teksnya, gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Gunung dulu yang cinta atau Rasulullah dulu yang cinta? Gunung Uhud kata Rasulullah, gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Gunung dulu atau Rasulullah dulu? Ada usaha dari gunung untuk mencinta Rasulullah, maka Rasulullah mencinta gunung tersebut. Di dalam hadis lagi riwayat Ibn Majah, Nabi Muhammad SAW dikatakan ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu semua orang datang kepada Rasulullah. Di antaranya perempuan-perempuan mengelilingi Rasulullah dan mengatakan apa? Nahnu jawari min bani Najjari ya habbada Muhammadun min jari. Katanya kami ini perempuan-perempuan daripada apa? Golongan Bani Najjar. Kami sekarang merasa beruntung karena bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Atuhibnani? Rasulullah tidak langsung mengatakan, "Oh, terima kasih banyak, saya cinta kepada kalian." Enggak.
Rasulullah tanya dulu, atuhibnani? Kalian cinta kepada saya? Qulna bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukun. Sesungguhnya Allah lah yang tahu bahwa hati saya juga cinta kepada kalian. Adanya cinta setelah adanya cinta. Maka bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Rasul? Kamu kenali Rasulullah, jangan langsung cinta, karena cinta tanpa pengenalan dusta. Kamu kenali Rasulullah SAW, setelah itu kamu cinta. Setelah cinta kamu akan dicinta oleh Rasulullah SAW karena mutaba'ah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan yang ketiga sama, bagaimana cara bermimpi dengan Rasulullah SAW? Senantiasa mengingat Rasulullah supaya bermimpi. Kenali Rasulullah. Kalau nggak kenal bagaimana bisa ngebayangin? Betul atau tidak? Nggak kenal bisa ngebayangin? Mustahil. Kalau ingin bermimpi dengan Rasulullah SAW, baca sejarah Nabi, baca syama'il Nabi Muhammad SAW, fizikal baginda Rasulullah SAW, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana, sudah tahu semua bakalan ke bawah begitu. Ada orang bertanya kepada gurunya, wahai guruku, saya pengen mimpi Rasulullah, gimana jalan keluarnya? Kata gurunya, besok kamu datang ke sini. Datang akhirnya besok. Kemudian kata gurunya, kamu pengen ketemu sama Rasulullah? Iya. Sekarang kamu pergi ke satu tempat di laut, kemudian kamu mancing di sana. Kamu mancing. Setelah kamu dapat ikan banyak, di malam hari kamu makan. Sebelum kamu tidur kamu makan ikan sebanyak-banyaknya, tapi kamu jangan minum air. Kamu makan ikan sebanyak-banyaknya, kamu jangan minum air. Akhirnya benar dia lakukan, karena dia yakin sama gurunya. Apapun yang dikatakan gurunya pasti benar. Dia pergi ke laut, dia mancing sebanyak-banyaknya ikan. Setelah itu apa? Dia pulang ke rumah di waktu malam, dia masak ikan yang banyak, dia makan sebanyak-banyaknya ikan sampai perutnya kenyang. Dia terus paksakan, dan dia tidak makan apa? Dia tidak minum air. Kemudian dia tertidur. Ketika tertidur, apa yang terjadi? Dia bermimpi bahwa sungguhnya dia di atas ikan yang besar, di atas lautan. Berjalan. Dia ingin minum tapi dia nggak bisa minum. Lautan tersebut dia sudah ngangak begitu, tapi air lautan nggak mau masuk ke. Akhirnya dia terbangun, akhirnya dia minum air. Kemudian besok pagi dia datang kepada gurunya, wahai guru, apa yang kau katakan itu semuanya salah. Saya nggak jadi mimpi Rasulullah, saya mimpi ikan besar, katanya. Kata gurunya, kenapa kamu bisa mimpi ikan? Karena sebelum tidur yang kamu pikirkan hanyalah ikan. Kenapa kamu bisa mimpi air? Karena sebelum tidur yang kamu pikirkan hanyalah air. Dari situ dia paham. Oh, saya paham sekarang bagaimana caranya saya bermimpi Rasulullah. Pulang, dia terus baca sejarah Nabi, semua tentang Nabi, sehingga yang difikirkan hanyalah Rasulullah SAW. Ketika dia tidur, dia pun bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Kenali Rasulullah. Setelah itu kamu akan mendapatkan cinta Rasulullah. Kemudian setelah itu kamu bisa mutaba'ah, pengikutan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, acara di majelis telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup dan doa. Maka dari itu, untuk menutup dan doa kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. Tidaklah kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami banyak mendengar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kami takut setelah kami keluar dari tempat ini, syaitan yang mendatangi kami jauh lebih besar daripada apa yang telah kami dengar ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami taufik ya Allah untuk senantiasa mampu mendekat kepada Rasulullah. Pulang dari tempat ini kami akan berjanji untuk senantiasa mengenal kepada Rasulullah sehingga kami mampu mencinta Rasulullah. Insan yang senantiasa mengenal kami, insan yang senantiasa mencinta kami, insan yang senantiasa mengingat kepada kami. Ya Allah ya Rabbal alamin, begitu hina schedule hidup kami ya Allah, karena dari banyaknya waktu yang kami lalui ya Allah, sangat sedikit sekali kami mengenang pada Rasulullah SAW. Yang kami tahu Nabi Muhammad hanyalah Nabi, Nabi yang mulia, Nabi yang dekat denganmu. Setelah itu kami tidak mengetahui tentang Rasulullah SAW lebih banyak lagi ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami adalah makhluk yang hina dan ini adalah masa yang tepat ya Allah. Usia kami sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40
tahun ya Allah, akan tapi terlalu jauh kami daripada kekasih-Mu Rasulullah. Kami yakin ya Allah, beliau adalah kunci satu-satunya untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami penuh dengan semangat ya Allah. Pulang dari tempat ini kami akan mengingat Rasul, mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu mendidik generasi berikut kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang mampu mencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan hadir mutabaah tersebut di dalam hati-hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu menjadi orang-orang yang Engkau berikan ridha kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu mendapatkan maghfirah daripadamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan selamat daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami adalah makhluk yang tidak pantas memasuki syurga-Mu ya Allah. Kami yakin dan kami tahu akan hal itu ya Allah. Tangan kami senantiasa bermaksiat, mata kami senantiasa bermaksiat, kaki kami senantiasa bermaksiat. Kami yakin kami ini adalah manusia yang tidak pantas untuk mendapatkan syurga-Mu ya Allah. Kalaupun tangan kami nampak adalah soleh, mata kami soleh, kaki kami soleh, hati kami tidak soleh ya Allah. Kami yang lebih tahu siapa diri kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah, kami pun berharap untuk mampu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak masuk ke dalam syurga-Mu, di mana kami mampu berjumpa dengan kasih Rasulullah SAW? Insan yang senantiasa kami sebut namanya dan kami mendengarkan dalam telinga kami siapa beliau. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mata kami senantiasa mulia ketika mentelaah sejarah beliau. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sesungguhnya syurga tidak membuat kami rindu kepadanya kecuali karena Rasulullah berada di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu duduk di hadapan baginda Rasulullah SAW, memandang kepadanya, bukan menjadi orang yang malah membuat Rasulullah SAW malu di hadapan Allah. Karena kami pernah mendengar dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ketika sibuk memasukkan umatnya ke dalam syurga, tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, yang ini jangan dimasukkan, yang ini jangan dimasukkan wahai Muhammad. Ketika itu engkau berkata ya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW berkata, mereka ini adalah umatku. Malaikat Jibril mengatakan, bukan wahai Muhammad, mereka bukan umatmu, mereka melupakanmu, mereka tidak ingat kepadamu. Kami takut ya Allah, kami termasuk orang-orang yang seperti itu ya Allah, termasuk orang yang dilupakan oleh Rasulullah SAW dan bukan termasuk daripada umatnya. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang semangat di dalam mentelaah sejarah Nabi. Pulang dari tempat ini kami berjanji untuk menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Rasul. Kemudian kami akan mencinta baginda Rasul dan mengikuti mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.